Halo, bila Anda sedang ingin merekrut sales baru, maka video ini untuk Anda. Apalagi kalau Anda punya visi, punya impian bahwa coach saya ini punya target market, kelompok customer yang sampai sekarang saya dan perusahaan saya belum berhasil untuk penetrasi. Maka video ini benar-benar buat Anda. Jadi, yuk kita belajar cara merekrut sales, khususnya supaya perusahaan kita bisa penetrasi ke target market yang kita impikan selama ini. Nah, saya berikan dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kita memang perlu rekrut sales tersebut. Nah, di perspektif pertama, saya memberikan argumen bahwa kita perlu rekrut sales tersebut dan carilah sales yang beda profilnya dari kelompok sales yang kita miliki sekarang. Kenapa? Karena sales itu manusia, dan manusia itu tidak cepat dalam mengubah identitas mereka. Misalkan sales Anda tadinya hari ini dari pagi sampai sore dia perlu datang ke customer-customer yang di gedung bertingkat ber-AC. Dia pergi pakai mobil kantor atau pakai taksi online yang dibayarin sama kantor. Pakai baju rapi, pegang laptop, ya, atau pegang iPad, kemudian presentasi pakai PowerPoint dan menjelaskan produknya seperti itu. Tiba-tiba sore dia harus ke customer di tempat yang nggak sebagus tempat yang pertama, dan di sana bisa jadi pakai blazer, pakai baju keren tuh nggak cocok. Customernya nggak mau dipresentasiin pakai laptop, tapi dia langsung pengen pegang barangnya. Dia pengen pakai kertas-kertas aja, dia nggak bisa bikin PO pakai PDF, tapi dibikin PO pakai bon kantor, kemudian bon toko, dicap, tanda tangan doang, kemudian pesan barang. Sama-sama menghasilkan omset buat perusahaan kita. Tapi customer tersebut punya dua kepribadian yang berbeda, segmen yang berbeda kalau bahasa marketingnya. Maka seberapa cepat sales kita mengganti identitas mereka dari kunjungan ke customer-customer di gedung bertingkat, tiba-tiba ke toko-toko yang jalanannya masih becek. Realitanya Bapak Ibu, nggak banyak dan mayoritas nggak bisa cepat mengganti identitas. Apalagi kalau sales-sales tersebut baru pertama kali jadi sales. Sales yang udah kawakan aja itu nggak cepat tuh berganti identitasnya. Oleh sebab itu, dari sisi efisiensi dan efektivitas, perusahaan akan jauh lebih efektif kalau kita merekrut sales baru dengan profil yang berbeda dari sales yang kita miliki sebelumnya. Nah, ini berarti kita perlu pertama pikirin yang namanya cara rekrut yang baru. Kalau kita pakai assessment atau ujian, maka cara mengujinya mesti cara yang berbeda. Oke, pipeline salesnya mesti berbeda. Komisi salesnya, cara penggajiannya bisa jadi berbeda. Ya, nama jabatan salesnya bisa jadi berbeda. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau Bapak Ibu merasa, coach tapi ini berhasil gak ya? Ya, kita eksperimen dulu. Bapak Ibu bisa mulai dengan sistem kontrak dulu, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu baru bisa bakukan menjadi satu tim khusus di perusahaan Bapak Ibu. Ada tim A sama tim B. Dan akhirnya Bapak Ibu tim A menangani customer segmen A, tim B menangani customer segmen B, dan seterusnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu lama-lama bisa mengefisiensikan itu dengan baik. Nah, tapi tidak semua kita bisa merekrut sales dengan cepat. Atau belum tentu kita punya budget yang cukup untuk langsung merekrut sales baru. Karena kita masih wait and see dan sebagainya. Gak apa-apa. Itu sebabnya ada perspektif yang kedua. Yaitu kita nggak usah rekrut dulu, tapi kita akalin dengan navigasi dan leadership. Dengan perencanaan dan kepemimpinan kita. Perencanaan artinya, kalau sales-sales itu tidak bisa dengan cepat mengganti identitas, tapi bisa dong kalau mereka mengganti identitas dengan jadwal-jadwal tertentu. Misalnya, minggu pertama kamu ke customer segmen A, minggu kedua segmen B. Atau kamu
bebas ke customer segmen A karena itu yang menghasilkan omset kita paling besar. Tapi untuk mencoba masuk ke segmen B, bisa dong, kamu setiap Kamis sama Jumat harus cari customer-customer seperti itu. Jadi, di perspektif yang kedua, kita andalkan perencanaan. Nah, untuk bisa perencanaan ini berhasil, karena biasanya hanya lisan dan omong doang, kita perlu leadership dan kepemimpinan yang kuat. Artinya kita sebagai manajer atau owner yang merangkap sebagai manajer, kita perlu cukup kuat dan tidak permisif. Artinya kalau mereka misalkan kita sudah arahkan minggu pertama segmen A, minggu kedua segmen B, maka benar-benar kita cek, benar-benar kita monitoring, benar-benar kita tagih kunjungan yang berbeda. Jangan permisif, jangan bilang bahwa ya coach, tapi kan mereka komisinya itu bergantung penjualan mereka. Kalau saya paksain ke segmen B, tiba-tiba penjualan mereka nanti jadi jelek, nanti mereka komplain dong coach. Kalau misalkan penghasilan mereka akhirnya jadi jelek gara-gara saya. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, Bapak Ibu perlu menyadari bahwa peranan Bapak Ibu sebagai owner atau sales manager atau owner yang merangkap sales manager adalah Bapak Ibu perlu percaya diri terhadap visi Bapak Ibu sehingga tim sales lama-lama mau mendukung visi itu. Mereka pasti awalnya pasti komplain, ngomel di belakang dan sebagainya. Tapi along the way, lama-lama mereka bilang, iya ya, untung ya si bos 2 tahun lalu tuh paksain kita untuk masuk ke segmen B. Sekarang segmen A tuh lagi terjun bebas, segmen B yang bertahan. Nah, kalau seperti itu gimana? Itu makanya kita perlu navigasi dan kita perlu leadership. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang mana, tetapi kalau Bapak Ibu mau masuk ke segmen baru dan Bapak Ibu merasa bahwa rekrut sales ini adalah jawabannya, maka mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk ke segmen baru dan Bapak Ibu belum siap untuk merekrut sales, mungkin dalam kesibukan, mungkin dari sisi dana dan sebagainya, maka cara navigasi dan leadership mudah-mudahan juga bisa membantu. Oke, nah nantikan saya untuk video-video berikutnya dan coba cek juga YouTube Shorts dari saya dan semoga kita berjumpa di video berikutnya ya. Oke, sukses untuk bisnis Anda. Selalu ingat, everybody wins when a leader gets better. Nama saya Dani. Bye.